Dari Kota Metropolitan Jakarta, saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Selamat malam member PHP Indonesia, ketemu lagi di webinar online IT paling aktif di era pandemik ini, PHP ID Online Learning. Bersama saya Peter JKB, host dari acara ini. Kita sudah ada di rangkaian seri ke-131 kalau nggak salah hari ini. Dan hari ini saya nodong lagi Om Darsono, karena beliau ini adalah seorang senior di dunia IT dan kebetulan bekerja di lingkungan manufaktur. Ada challenges tersendiri ketika teman-teman orang IT bekerja di lingkungan manufaktur, karena tidak seperti umumnya teman-teman mungkin yang pada pengen masuk ke startup gitu kerja di sana. Sebenarnya kerja di IT itu nggak harus di startup. Di non teknologi juga, di manufaktur yang memang mereka sehari-hari bukan jualan teknologi, mereka juga butuh IT, dan di sana manajemennya sedikit berbeda, tantangannya berbeda, tapi bukan berarti income-nya juga berbeda. Bisa lebih tinggi juga. So, teman-teman jangan ragu untuk terus belajar bersama dengan mereka-mereka yang memang sudah banyak malang melintang di lingkungan manufaktur atau di sektor-sektor industri lainnya yang membutuhkan teknologi. Nah, hari ini kita akan ketemu dengan Om Darsono dan beliau akan bercerita mengenai tips dan trik lah, sekelumit seluk-beluk IT di dunia manufaktur. Dia akan cerita berdasarkan pengalaman, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, yang baik teman-teman bisa ambil, yang kurang pas boleh diperbaiki dengan cara teman-teman sendiri. So, pembelajaran online learning hari ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas Adiklatos dan Refactory. Terima kasih untuk seluruh sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat untuk seluruh staf dan karyawannya, CEO-nya, biar mereka selalu sehat dan tetap semangat dan tetap berjuang di era pandemi ini. Seperti biasa, format acara kita akan dimulai selama 45 menit presentasi, dan di bagian kedua, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan yang teman-teman bisa isi di kolom komentar di Facebook Live. Dan sekarang sudah ada 14. Yes. Senang saya. Kalau banyak nonton begini kan berarti topiknya bagus. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung. Dan kita akan segera mulai online learning kita. Waktu dan tempat saya akan serahkan ke Om Darsono sebentar. Perlu disetting dulu. Yes. Go ahead, silakan Om Darsono. Suaranya masih di mute. Cek sound. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Om Peter yang sudah memberikan waktu, dan ternyata sudah terlewat sekian 100 lebih session. Saya diundang lagi. Saya bukan apa-apa sebetulnya, cuma karena saya besar di komunitas, saya diminta untuk bercerita sama Om Peter. Saya akan bercerita apa yang saya alami, tidak menggurui, tidak memberi pokoknya yang dibilang yang terbaik, enggak juga. Intinya apa yang akan saya paparkan, apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya alami di dunia programming. Baik, saya akan langsung aja paparannya. Paparannya juga tidak terlalu banyak dan sangat ringan. Judulnya saya ambil sekelumit seluk-beluk IT di dunia manufacturing. Kenapa sekelumit? Karena kalau kita ngomong dunia IT, seperti hutan belantara yang begitu banyak daun-daun kering di dalamnya, dan yang saya kerjakan itu cuma sekelumit, sangat sedikit dari yang sekian banyak. Baik, tak kenal maka tak sayang. Mungkin sebagian sudah kenal saya dan sebagian juga masih belum. Tidak salahnya saya mengenalkan diri. Saya sudah cukup senior, lahir duluan, kalau bahasa tua juga nggak enak, lahir duluan, dan saya lulus sekolah dari SD, SMP, dan seterusnya cukup lancar, cuma terakhir sistem informasi saya ambil cukup jauh di umur 40-an, karena melihat kebutuhan dan background yang saya kerjakan. Karirnya nggak terlalu banyak, terakhir dan saat ini masih dari 2006 sampai saat ini di PT Tosama Abadi.
gelarnya sih lumayan sih, IT manager, cuma nggak punya anak buah, jadi ya cuma judulnya aja. Nah, Jakarta IT Solution itu kita berencana, bercita-cita juga dari 2017 sampai saat ini dengan mengerjakan beberapa proyek yang ada. Komunitasnya PHP ID, Codeconnector, karena kebetulan saya maktabnya atau sektornya kalau dibilang masih pakai Codeconnector, walaupun bukan satu-satunya, tapi kebetulan sudah nyaman di situ, dan mungkin tetap yang lain juga tetap lihat, tapi tidak segesit untuk mereka-mereka yang masih muda dan seterusnya. Baik, ini WA dan telepon saya, email, Facebook, GitHub dan lainnya. Tidak terlalu banyak. Paling aktif ya di Facebook, nggak terlalu aktif juga. Paling WA yang pasti sering paling aktif saat ini WA. Walaupun ada Telegram, ada Viber dan lainnya. Oke. Nah, langsung meloncat ke manufacturing. Kalau kita bilang manufacturing, mungkin sebagian sudah tahu untuk mereka yang ada di dalamnya atau mereka yang sudah berkecimpung. Dan bedanya manufacturing dengan bisnis proses yang lain paling sebetulnya beda objek aja, beda objek atau beda bahannya. Nah, kalau manufacturing mungkin bisa kita analogikan atau sama yang kurang lebih mirip itu di restoran. Restoran itu alurnya dia ada order, ada customer, ada yang masak, ada kokinya, ada bahan bakunya dan lainnya. Yang kurang lebih mirip, atau seperti di tempatnya Om Peter itu bakery ya, atau pembuatan kue dan lainnya itu juga kurang lebih mirip, cuma beda objek. Nah, di manufacturing ini juga sama, nanti ada customer, dan customer terus ada penerimaan order, kemudian diolah dan seterusnya, dan membutuhkan bahan baku. Nah, ini yang saya gambarkan cukup sederhana, dari mulai customer, datanya diambil oleh sales atau marketing, terus nanti diolah ke bagian engineering, dipelajari di customer ini atau order ini kira-kira relevan atau bisa dikerjakan atau enggak dan seterusnya. Kalaupun bisa, nanti akan dibalikan lagi ke sales, nanti akan dikembalikan ke customer, udah siap bisa, dan akan tahap selanjutnya adalah pengiriman sales order atau purchase order dari customer. Dan ini data yang semua ini saat ini kita bisa manfaatkan database atau apapun namanya. Database itu bisa MySQL, bisa MS SQL atau Prospect dan lainnya. Tapi yang jelas semua data ini bisa dimanfaatkan, sekali input bisa dimanfaatkan untuk rame-rame dari berbagai departemen atau pihak terkait yang lainnya. Di sini ada sales, ada engineering, ada PPC, ada production, terus nanti dari production nanti ada raw material, ada warehouse yang terkait dengan raw material dan finished good. Kemudian dari situ nanti datanya bisa dipakai bersama-sama, nanti akan pengiriman ke customer, dari customer nanti kembali lagi sebagai surat jalan yang sudah ada tanda terimanya, nanti akan masuk ke bagian accounting untuk dibuatkan tagihan atau account receivable. Terus yang dari purchasing untuk kebutuhan materialnya, dari supplier ada purchasing, nanti ada good receive yang akan diterima di bagian gudang sebagai raw material. Dan itulah kilas saja yang ada di manufacturing, dan saya bisa pastikan walaupun sama, walaupun mirip manufacturingnya, di dalamnya alur bisnisnya itu banyak tidak pasti sama persis. Artinya di sini tidak semua yang berjalan di company A yang sama manufacturing dan akan dijalankan di manufacturing company B itu tidak serta-merta copas dan langsung jadi. Karena sebagian dari mereka itu sudah jalan dengan flow bisnis yang sudah manual. Pada saat kita mau geser ke komputerisasi, itu kadang terkendala dengan kebiasaan hari-hari yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Ini saya alami beberapa tempat, dan yang pasti ya di tempat yang sekarang ini dari 2006 sampai saat ini baru 15 tahun, tapi
Kalau programmingnya ya dari 2010 kira-kira, 2010, 2007 lah kira-kira itu mulai mulai menyentuh ke programming, dan itu bukan dari PHP di awalnya. Nah, hal lain yang paling umum sama itu biasanya di HRIS itu hampir umum. HRIS itu Human Resource and System. Ini juga tidak terlalu beda dengan tempat lain karena dia akan mencatat mulai dari karyawan dan lainnya. Terus yang tidak lain lagi juga nggak terlalu banyak beda juga accounting. Nah, permasalahannya bedanya adalah di sisi costing. Ini yang cukup rumit karena di dalamnya ada raw material, ada overhead, ada sub material, ada purchase part dan seterusnya, dan nanti di assembly dan seterusnya, itu yang cukup cukup lumayan rumit kalau saya bilang. Tapi alhamdulillah dengan nekat, dengan teori nekat, dengan berjalannya waktu di tempat saya kerja saat ini menjadi, kalau dibilang project ya never ending project, dan itu terus berkembang, berkembang dan berkembang sesuai dengan perjalanan. Baik, kita pelan-pelan kita kupas. Nah, ini contohnya kalau di customer itu di sales kita tidak akan lepas dari customer master, dan data yang kita simpan juga nggak akan jauh beda. Customer ID, customer, phone number, dan seterusnya, alamat, dan seterusnya. Terus nanti ada kontak person. Nah, ini cuma pengembangan aja, kita tambahkan beberapa kontak person. Dan ini variatif sekali, bisa diolah dan sesuai kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan. Di bawah itu ada note, ada catatan, ada status. Ini mungkin kadang di manufacturing itu ada status customer yang mungkin blacklist, atau mungkin dari sisi pembayaran kurang bagus, dia akan tandain di sini. Terus COA ID ini untuk nanti kebutuhan di accounting dan seterusnya. Ini contoh di bagian sales master, dan ini tidak beda jauh dengan company atau perusahaan di luar manufacturing. Nah, ini contoh pencatatan yang lain. Di sini akan dicatat jadwal atau penerimaan PO ya, kalau dari customer bentuknya adalah purchase order, dan kita simpan menjadi sales order. Ini adalah dasar kita mengerjakan sesuatu, memproduksi suatu barang, karena manufacturing kebetulan saya kerja ini bukan jual ke tempat umum, bukan jual ke after sales atau barang jadi yang belum tentu pembelinya, tapi kalau yang di manufacturing tempat saya ini adalah yang sudah pasti pembelinya dan sudah khusus dan tidak di tempat umum. Jadi memang customer-nya itu aja, atau mungkin tambah juga paling sejenis, tapi barang itu dipastikan tidak ada di umum, karena kebetulan kita atau kami mensuplai ke manufacturing di Astra DSO Motor, ADM, di Sunter, di Kerawang, kemudian di Toyota, subnya Toyota juga ada, Honda, dan seterusnya. Otomotif roda 2 dan roda 4. Makanya dari customer, dari PO atau jenis barangnya itu udah spesifik, dan dipastikan barang yang kita buat adalah barang yang sudah dipesan dan pasti harus diambil. Ini keuntungan di manufacturing yang sudah pasti, tapi tetap apa yang diminta customer masih mereka lewat adalah purchase order, dan dicatat kapan dia kirim, dia minta, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Oke, nah ini rekapannya. Setelah kita catat juga pasti akan ada rekapan. Rekapan itu reportnya, contohnya barang yang kita dipesan sama customer A, apakah sudah dikirim semua atau belum, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini untuk kontrol di bagian sales atau di bagian lain untuk mencatat atau mengetahui kebutuhan yang diperlukan, bahan baku dan seterusnya, atau bagian delivery, pengiriman, dan lainnya, untuk menyiapkan manpower dan seterusnya. Ini sales report. Nah, ini di manufacturing juga ada beberapa macam customer dari jenis pengirimannya. Jadi kalau kita beli di satu toko online, kita beli, mungkin ngirimnya bebas suka-suka hati si supplier atau si tokonya. Tapi kalau di manufacturing itu ada yang pakai dengan metode delivery note. Jadi walaupun sudah ada
terbit purchase order, tapi kita tetap butuh perintah berikutnya untuk mengirim barang yang dipesan itu sesuai dengan tanggal dan jam yang ditentukan. Tidak lagi hari atau bebas, tapi sudah pastikan tanggal dan jam. Jadi pada saat kita sampai ke tujuan itu dipastikan harus dalam jam yang ditentukan. Contoh, kita kirim ke Sunter atau ke Kerawang itu pada jam, harus sampai di docking atau di gudang itu jam 10 sampai jam 11. Pada saat datang sebelum atau sesudahnya ya nggak akan diterima dan kita dianggap sudah terlambat atau not on schedule. Jadi satu penilaian tersendiri keterlambatan, atau kalau ke terlebih dahulu pasti nunggu supirnya, tapi kalau terlambat itu udah nilainya udah beda. Ini contoh customer, ada yang lewat schedule. Schedule itu artinya PO dibuat, misalnya minta 10.000, terus nanti akan dikirim 5 kali, seminggu sekali, atau 4 kali seminggu sekali, atau 3 hari sekali, dan seterusnya. Itu schedule. Dan itu juga kadang jamnya bebas. Tapi kalau yang pakai DN yang banyak dipakai di kendaraan manufacturing otomotif itu betul-betul rentnya bukan hari lagi, tapi rent dalam jam. Karena hal itu dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar untuk menghemat space mereka, menghemat gudang mereka. Jadi barang yang diinginkan itu akan datang cuma beberapa jam sebelum dirakit. Itu yang menjadi PR khusus untuk supplier-supplier ke ATPM atau pembuat kendaraan roda 2 atau roda 4. Karena mereka sudah sangat mengirit gudang raw material kalau kita bilang. Jadi mereka datang barang 1 jam berikutnya atau paling lama 2 jam berikutnya sudah pasang masuk ke production. Ini gambaran untuk jenis-jenis pengirimannya, jadi cukup lumayan tantangannya ada. Jadi tidak hanya cuma mencatat purchase order, tapi setelah purchase order juga ada pengirimannya, jadwal pengirimannya. Nah, dari sinilah nanti akan dicatat ke database, kemudian akan kita pantau mana dari PO yang ada, purchase order yang ada, apakah sudah terkirim semua atau belum, dan di-compare lagi dengan delivery note, surat jalan kita sudah tercukup semua atau belum, dan seterusnya. Oke. Bagian yang lain adalah engineering. Ini juga tidak beda jauh dengan tempat-tempat lain, mungkin di toko atau online atau sejenisnya. Dia akan mencatat nama barang, kode barang. Nah, di sini agak sedikit dilimet, ada sedikit rumit, karena akan menambahkan ada kode project, ada kategori, ada nih kebetulan ada lokasi, ini ada kebetulan kita ada beberapa plan, jadi ada produk ini dibuat di mana, kelompoknya, tipenya, dan seterusnya, termasuk ukuran dari barang tersebut. Nah, terus kemudian di bawah itu ada customer, jadi item tersebut punya siapa, karena ini spesifik, karena semua item yang kita terima dari customer itu mempunyai ID yang khusus, yang spesifik dari customer kita. Jadi tidak akan ada satu item yang dipakai atau kodenya dipakai oleh beberapa customer. Kalaupun dipakai barangnya sama dengan kode beda, otomatis kita punya 2 part number yang berbeda. Makanya di sini ada part induk. Ini rekayasa dari kami dibantu dengan tim yang lain, itu karena part induk ini menandakan bahwa misalnya part tersebut dijual ke beberapa tempat, maka dia akan mereferensi ke satu part number induk. Nah, di sini akan ada part master, kemudian di bawahnya ada customer, sebelahnya ada bill of material. Ada bill of material, ini adalah bahannya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut, jumlahnya berapa, ukurannya berapa, dan seterusnya. Terus untuk tab berikutnya itu di cycle time, ini nanti akan terkait dengan bagian produksi. Barang tersebut akan diproses beberapa macam proses. Apakah dipotong, apakah di bending, istilahnya, atau ditekuk, atau dicetak, dan seterusnya. Terus menggunakan mesin yang ukurannya berapa ton, terus dikerjakan di mana, lokasinya atau cabang mana, kemudian cycle time yang digunakan untuk proses tersebut.
Jadi kita di manufacturing hitungannya bukan lagi jam, bukan lagi hari, tapi detik. Jadi kita selalu ngitungnya adalah referensinya adalah detik. Jadi berapa detik. Nah, sebagai gambaran di Astra Daihatsu Motor kalau nggak salah itu satu mobil keluar sekitar 1 sampai 2 menit satu mobil. Jadi bisa dibayangkan kenapa macetnya luar biasa ya, karena tadi kita ada di ujungnya sana itu 1 sampai 2 menit kalau nggak salah, mungkin nanti ada yang lebih tahu bisa ada koreksi, itu satu mobil kalau nggak salah. Makanya ini kita bandingannya adalah cycle time-nya adalah detik. Kemudian ada cycle time, ada section-nya ini nanti di production, di bagian production itu nanti ada beberapa section yang nanti dikelompokkan untuk memudahkan mapping dan lainnya atau membagi-bagi orangnya dan seterusnya. Ini yang ada di item master atau product ID atau apalah namanya. Jadi yang bisa kita rekam, kemudian ada external process kalaupun dia ada dikerjakan di luar selain pabrik-pabrik kita yang ada. Nah, lanjut di bagian PPIC, ini Production Planning and Inventory Control. Ini yang terkait dengan perencanaan produksi. Jadi produksi harus buat apa hari ini, akan dikirim kapan, ini nanti akan diproses oleh PPIC, dan tugasnya IT di sini adalah bagaimana caranya merangkum pesanan yang ada, dikomparasi dengan permintaan jadwal hari itu atau hari H-1, kemudian dikomparasi dengan stok yang ada, dikomparasi dengan minimum stok dan seterusnya. Di production nanti harus membuat berapa. Dan ini tantangan orang IT di manufacturing. Dia harus menghitung. Nah, kalau di toko atau di toko online atau mungkin di toko-toko offline itu paling akan menghitung stok, kemudian kita harus beli berapa, tidak harus bikin. Nah, ini beda rumitnya di situ. Nah, dari sini kita juga harus tahu masing-masing item ini dia punya lead time atau membuat berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari proses pesan material kemudian sampai jadi itu berapa hari. Nah, ini juga satu faktor yang juga harus dipertimbangkan. Kenapa? Nggak mungkin kita mau bikin suatu barang, mau dikirim besok, ternyata dia lead time-nya ada 3 hari. Nah, itu udah pasti terlambat. Nah, artinya kita harus jeli di bagian PPC ini, memastikan bahwa produk itu adalah melalui beberapa proses yang panjang dan lead time-nya juga harus jelas. Karena sebagian ada yang langsung dipotong, ditekuk jadi, ada lagi yang ditekuk, kemudian disambung dengan komponen yang lain, plat misalnya, dilas, setelah selesai dilas nanti mungkin dilapis dengan lapisan coating, misalnya ada plating, ada nickel, chrome, atau ada powder coating dan lainnya, atau ada yang dari proses bending, piercing atau pembentukan lainnya, kemudian ada proses hardening. Itu butuh waktu mungkin nggak kurang dari 24 jam. Itu juga sangat kompleks juga. Dan itu yang lumayan tantangan tersendiri. Nah, ini untuk adik-adik atau teman-teman ya yang lahir belakangan lah, kalau bilang muda mungkin ya nggak terlalu muda. Mungkin kalau mau melirik ke manufacturing, ya kita minimal sedikit tahu tentang prosesnya. Karena kadang terjemahan dari programmer atau analis yang mungkin fresh graduate yang tidak ada background manufacturing kadang sering bentrok dan sering berantem sama orang-orang di lapangan, misalnya di produksi, PPC dan seterusnya. Karena kita kadang teoristik dan tidak mau mungkin ya, atau kurang belum mau terjun, akan menimbulkan gesekan yang mungkin malah jadi resistansi terhadap aplikasi yang kita siapkan. Oke. Mungkin ke tengah jalan boleh dipotong, Om Peter, atau lanjut? Oke, siap. Lanjut. Nah, dari PPC kemudian dinyatakan akan masuk ke bagian produksi. Nah, disinilah bagian produksi akan mencatat hasil hariannya. Jadi dia akan catat hasil hariannya, dan ini
dicatat oleh masing-masing ketua atau kepala section yang terkait. Jadi hari itu jam berapa sampai jam berapa membuat apa, targetnya berapa, dapatnya berapa. Ini juga sangat membantu sekali terhadap hasil produksi capaiannya, dan semua ini kita bisa display dengan layar lebar atau apa yang dibutuhkan. Tapi minimal kuncian dari sistem adalah ada yang input, ada yang ada outputnya. Tapi kalau nggak ada yang input ya nggak akan ada outputnya. Oke. Juga akan membantu bagian HRD dalam hal dalam hal penilaian atau penilaian dari karyawan terhadap produktivitas. Ini contoh dari production dari report summary-nya. Nah, dari gudang karena dari bagian produksi sudah menginput hasilnya, bagian gudang tidak lagi ngetik satu-satu, tapi dia cuma cross-check dengan item fisiknya, kemudian dia tinggal approve. Ini ada action, ada centang hijau atau apa, kunci lah istilahnya. Itu dia akan approve, oh ini benar kuantitinya 1000 yang diterima, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi transisi antara hasil produksi ke gudang finish good juga sudah otomatis, dan waktu yang digunakan yang selama ini mungkin harus ketik, harus tulis tangan, harus menggunakan paper dan lainnya sudah direduce sedemikian rupa. Tinggal si gudang atau staf gudang atau warehouse menghampiri tempat yang ditentukan. Dan kebetulan di kantor sudah menggunakan tab sebagian, jadi benar-benar live online, dan itu di production langsung, di dalam production, dan tidak menunggu jeda waktu yang cukup lama. Ini kita adopsi dari satu pabrik Astra yang luar biasa, Akebono, dan kebetulan kemarin sempat kebakaran, itu sudah pakai IoT, sudah 4.0, luar biasa, investasinya juga lebih biasa, per bulannya juga sekian M. Itu mereka sudah 4.0, itu segala pencatatan, sensor, dan lainnya sudah bidang IT sudah banyak banget dipakai di sana. Cuma karena as dan lainnya, beberapa bulan yang lalu terbakar. Mungkin Pak Ampeter juga dengar beritanya, teman-temannya juga dengar beritanya. Oke, warehouse, ini production receive. Nah, di warehouse juga ada function yang lain selain menerima barang jadi, itu juga menerima barang bahan baku atau kita sebut raw material. Jadi di warehouse ini ada dua kelompok lah istilahnya, ada yang mengurusi barang raw materialnya dan mengurusi barang jadi atau finish good-nya. Dari warehouse ini kalau finish good nanti akan terkait dengan pengiriman ke customer, pembuatan surat jalan dan seterusnya. Dan di sini ada timbal balik antara production dan warehouse. Di purchasing nanti ada timbal balik dengan supplier. Supplier nanti bertimbal balik dengan warehouse terkait dengan good receive atau GR. Jadi apa yang kita pesan belum tentu datang semua atau belum tentu jumlahnya sama dan seterusnya. Ini fungsi dari warehouse. Nanti akan dibuatkan GR, dan GR juga si warehouse tinggal cari PO yang terkait dengan barang yang datang. Ini contohnya good receive-nya. Jadi si staff dari adminnya gudang atau warehouse itu tinggal pilih nama suppliernya, nanti dari situ nanti akan muncul nomor PO-nya, dari nomor PO-nya nanti akan muncul item yang dibeli. Dan item yang dibeli ini sudah berapa dari pesan yang total yang diorder. Ini contohnya 12.000 diorder, sudah diterima 9.000 sekian dan masih kurang 2.000 sekian. Dan model pengirimannya kita parsial, jadi mulai ada tiap hari, ada ya tergantung dari jadwal yang kita kirim. Nah, good receive ini nanti akan digunakan untuk cross check pada saat si supplier memberikan tagihan kepada kita. Oke. Di fungsi yang lain juga tadi yang terkait dengan dari raw material ke production, itu di warehouse ada istilahnya adalah
production supply, ini untuk mengirimkan bahan baku dari gudang raw material atau bahan baku ke production untuk diproduksi. Ini contohnya kita ada nggak terlalu banyak, ini apa namanya, yang dibutuhkan field-fieldnya cuma kapan, subdivision apa, minta apa. Dan ini ada keterangan not approved, berarti ini dari gudang belum di ACC. Pada saat nanti gudang ACC, itu status stoknya akan bergeser dari status stok raw material, gudang raw material ke production line. Ini salah satu contohnya. Nah, ujung-ujungnya dimanapun, di manufacturing, di toko, di apapun, itu yang terkait ada yang bahan baku atau terkait dengan barang, itu pasti akan ada beginning stoknya berapa, diterima berapa, diproses berapa, terus ada yang on progress berapa, ending stoknya berapa. Manajemen ujungnya pasti nanya berapa stok material kita, ada berapa yang numpuk barangnya, itu yang jadi concern hampir semua perusahaan. Karena kalau kebanyakan barang numpuk, berarti uang perusahaan akan berhenti di situ, ngendap di situ. Oke, nah sedikit tentang itu tadi bad cost sudah masuk, sekarang ke accounting. Nah, accounting ini salah satunya adalah mencatat akun payable ini dari customer, jadi akan ada apa yang kita beli, apa yang kita terima, suatu saat harus dibayar. Kita ada hutangnya, harus kita bayar. Nah, dari IT diminta oleh accounting untuk buat kontrolnya. Ini salah satu contohnya. Jadi si supplier mengirimkan tagihan dengan nomor invoice tertentu, dan di bagian penerimaan invoice ini kita tambahkan fasilitas untuk mengecek barang yang diterima. Di sini ada nomor invoice, kemudian sebelahnya ada huruf GR warna hijau. Ini berarti apa yang ditagihkan dengan apa yang diterima sudah ada, dan tombol print sudah muncul. Oke, next. Nah ya, ini dia. Ini contoh alurnya. Jadi sangat membantu bagian penerima invoice, tidak usah harus ngontrol satu-satu, ngecekin satu-satu. Kalau surat jalannya ratusan, mungkin ya lumayan pegel, atau puluhan, ratusan. Dan ini kita bantu dengan invoice yang dikirim, yang diterima sama kita, nilainya berapa, dan kita masukkan GR yang ada di surat jalan mereka. Nah, pada saat GR-GR-nya itu diinput dan sesuai dengan yang ditagihkan, otomatis jumlah nominal invoice sudah sesuai dengan GR, maka tombol tanda terima untuk penagihan bisa di-print. Selama jumlah invoice yang ditagih dengan jumlah yang diterima tidak sesuai, atau mungkin sudah pernah ditagih, ini tidak akan muncul lagi. Jadi ini untuk mengurangi human error atau supplier error, kadang yang lupa atau apa, dan kadang di sisi kita juga ada yang lupa, mungkin invoice yang sudah pernah ditagih, ketagih lagi kemungkinan bisa. Tapi walaupun itu kecil tetap ada. Nah, ini salah satunya adalah untuk cross check. Kadang surat jalan mereka belum di GR, tahu-tahu udah ditagih. Nah, ini kadang juga akan jadi masalah. Nah, untuk membatasi atau untuk memfilter itu, ya ini fasilitasnya salah satu adalah dengan cross check antar invoice dengan good receive yang ada. Oke, function accounting yang lain mungkin tidak beda jauh dengan yang lain, perusahaan-perusahaan lain atau usaha yang lain. Ini untuk journal entry, ini pencatatan keuangan untuk ini orang accounting, ini lebih paham, orang akuntansi. Nah, kebetulan karena kita programmer, mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus sedikit lah ngerti gitu kan, sekelumit tentang alur accounting gimana sih, siklus pembukuan bagaimana. Nah, ini salah satu penerjemahannya, penjurnalan. Ini terkait dengan kas kecil. Ini akan terkait dengan kas kecil. Jadi hari itu ada transaksi apa, untuk apa, terus lawannya kas atau bank atau apa. Ini salah satu contohnya. Nah, udah pasti ujungnya adalah ledger atau rekap dari masing-masing pos atau masing-masing chart of account. Jadi bulan itu, hari itu dapat biaya forklift berapa, biaya delivery forklift berapa, biaya entertain berapa, dan seterusnya itu bahan untuk manajemen untuk menganalisa atau untuk
melakukan langkah-langkah berikutnya. Accounting, ledger, oke. Nah, sedikit tentang HRS. Jadi ini sekilas-sekilas, tidak beda jauh dengan yang lain. Yang dicatat ya pasti udah data umum pribadi, kemudian ada pendidikan, ada pengalaman, ada training, family, karir, evaluation, dan punishment. Ini kita catat semua, jadi segala ya mungkin sama lah tempat lain sama terkait dengan kepegawaian tidak akan jauh beda. Dan di sini yang sedikit agak lumayan ini karena kita ingin membantu bagian HRD dan mengoptimalkan di sistem, ya kita coba apa yang dilakukan HRD yang rutin kita coba ambil semuanya, kita online-kan, kita buat di database dan seterusnya. Ini salah satunya adalah agreement letter yang mungkin rutin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali akan dibuat, dan umumnya kalau yang kelas-kelas di kantor saya itu kelas-kelas UKM atau di bawahnya itu paling pakai Word, copy, paste, ganti nama, ganti isinya, dan seterusnya. Dan itu kadang riskan lupa tahun, lupa tanggal, atau lupa nilai, dan seterusnya. Dan di sini kita akan dibantu pada saat bikin agreement letter apa aja sih yang dibutuhkan, yang berubah variabelnya kita buatkan. Setelah jadi, otomatis nanti tinggal print, sudah langsung jadi agreement letter. Ini HRS, kemudian di HRS juga tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Itu adalah kehadiran. Nah, ini mencatat lembur, alpa, izin, sakit, dan seterusnya. Kemudian kalau ada allowance dan seterusnya. Dan kita juga bisa kolaborasikan dengan mesin finger yang ada. Kebetulan di klien saya sudah, bukan di kantor, kalau kantor masih manual, artinya tidak di-download otomatis, tapi di klien saya sudah ada pakai mesin tertentu. Kita jalankan dengan Crontek, itu udah langsung otomatis download data dari fingerprint, terus upload ke sistem, disesuaikan dengan jadwal mereka. Nah, kalau yang masih manual, kita download dari mesin, pakai USB atau pakai jalur LAN, baru kita upload datanya ke upload data ini, dan otomatis dia akan masuk ke attendant yang ada di sini, menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Karena ini nanti kita akan hubungan ke bagian penggajian. Oke, nah ini masuk ke payroll. Nah, masuk ke penggajian pun sama, pasti ada salary master, ada BPJS, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Ini untuk sebelum penggajian kita setiap bulan biasanya ada koreksi, ada penambahan atau pengurangan, ada kasbon atau ada salah input. Yang tadinya harusnya izin terus jadi alpa, atau alpa jadi sakit, dan seterusnya. Nanti biasanya ada kesalahan yang harus dikoreksi, bukan kesalahan secara disengaja, tapi karena mungkin ada pas data di input di transisi pos penutupan gaji atau apa, itu datanya belum valid, ketemu hari Sabtu, ketemu hari Minggu, baru Senin ada data yang valid, itu kadang butuh koreksi di bulan berikutnya. Nah, oke, payroll, di payroll nanti ada proses calculation dan seterusnya. Terakhir adalah prinsip gaji. Oke, itu sekilas dari ujung, sepotong-potong sih karena waktunya juga tidak terlalu lama, 30-40 menit. Oke, 5 menit, 5 menit. Nah, saat ini kondisi di kantor saya, kebetulan ada 5 kantor, 5 cabang, 1 di Jakarta, 1 di Cikeas, Nagrak, 1 lagi di Delta Silicon Cikarang, 1 di Dauan, di Cicandung ada 2, jadi total ada 5. Kalau dilihat dokumennya atau itemnya itu aktif 900 item. Kalau total item yang sudah diinput dari pertama sistem ada itu sudah 21 ribuan. Dan itu mungkin sebagian harus butuh difilter juga, butuh dibuang juga. Nah, kalau transaksi surat jalan atau kita ibaratnya ngirim barang ke customer itu rata-rata sudah 18.000 bagi, ini 18.000 itu dari Januari sampai hari ini berarti tinggal dibagi 8. Nah, kira-kira 10 ribuan lah. 10.000 sampai 11.000 surat jalan per
bulan. Lumayan kalau dikerjakan dengan manual, lumayan riskan. Oke. Ini yang terakhir, karena tadi dibilang never ending project, akhirnya ya ada status apa yang kita harus siapkan. Kebetulan karena kondisi COVID dan seterusnya, customer minta status karyawan kita sebagaimana pemetaan seperti apa, ya kita harus pantau, dan yang salah satunya adalah mantau untuk yang sudah vaksin berapa persen. That's all, Om Peter. Wow, saya sampai terkesima. Nah, itulah teman-teman betapa complicated-nya kita berurusan dengan teknologi yang ada di manufaktur. Dan memang manufaktur adalah salah satu disiplin ilmu IT yang memang kompleksitasnya tinggi, bukan hanya startup kok. Jadi di manufaktur juga sama, karena kita sama-sama industri. Industri ya manufaktur kan. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri gimana paparan Om Darsono, betapa sistem yang dibangun meskipun hanya internally digunakan, tapi di dalam juga ruwet. Nah, hal yang sama juga sebenarnya terjadi di startup-startup atau di perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi ketika teman-teman ada mengerjakan proyek dan dikasih jadi arsitek seperti ini luar biasa ini. Ini bikin pakai web atau desktop, Om Darsono? Oke, di awalnya saya bukan programmer sebetulnya. Awal saya itu dulu engineering, tukang gambar. Cuma begitu ngelihat kanan kiri kok kalau gambar kayaknya dikajarin ke teman-teman udah bisa selesai gitu kan. Nah, saya tengok-tengok di tahun 2007 2008, saya tengok-tengok apa sih yang bisa saya kerjakan. Nah, saya lihat di situ belum ada sistem. Belum ada sistem artinya belum ada komputerisasi yang cukup lumayan bisa diandalkan. Dan kebetulan waktu itu yang ada itu Microsoft Access. Ada satu bagian pakai Microsoft Access, ada satu bagian masih taraf development, belum selesai. Kalau nggak salah pakai Fox Pro atau apa. Akhirnya saya, karena yang paling urgent itu yang terkait dengan MS Access, akhirnya saya terjun di MS Access. Tahun itu ya, MS Access hampir setahun 2 tahun, desktop MS Access. Ngopi antar cabang pakai USB, terbayang kan? dan kesini sudah web full web. Tapi yang akses ada beberapa masih jalan. Jadi backend-nya MySQL diakses pakai web dan diakses pakai desktop MS Access. Wow. Ini kalau mau migrate ke teknologi yang baru mungkin effortnya bakal berulang lagi. Nah, tapi memang it's okay. Selama sistem masih jalan, kata orang Jepang, never fix the... Pokoknya jangan memperbaiki barang yang gak rusak. Itu aja. Kata begitu orang Jepang. Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab. Dan kelihatannya teman-teman udah gak sabaran nih. Banyak nih yang ikut. Darsono akan break minum dulu sebentar dan ada beberapa pesan yang akan melewati ini sebentar. Tidak lama. PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor terutama dari Kodapolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Teman-teman bergabung di sana, mereka lagi ada banyak program dan silakan berkunjung ke kodapolitan.com. Promosi berikutnya dari Rumah Komunitas. Yes, mereka lagi ada program baru untuk launching Point Fest. Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Nah, sekarang baru di launching jaket Point Fest, bukan jaket sini, rompi ya. Rompi Point Fest seperti ini. Teman-teman bisa pakai logo sendiri atau mau pakai logo PHP Indonesia juga it's okay. Harganya murah dan teman-teman bisa pakai untuk sambil hunting-hunting atau mungkin jalan. Sangat gaya karena bisa di packing seperti ini, jadi akan lebih mudah untuk ditaruh di sepeda atau di motor atau kemana aja teman-teman pergi. Lebih kayak gini. Yes, dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015 telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SMB, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan dari Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman
Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Teman-teman yang mau bekerja freelance di ada program RSP, Refactory Strategic Partner, teman-teman boleh gabung di sana. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan sudah ada Om Darsono dan ada pertanyaan dari Om Iksan. Om Iksan ini dia kerja di manufaktur tapi bukan manufaktur kayaknya, di perkebunan, mirip-mirip lah. Pertanyaan dari Om Iksan, ini Om Darsono. Oh, Om Darsono nggak ada videonya nih. Ada fotonya, videonya. Halo? Iya. Yeah. Nah itu pertanyaannya. Enggak kok. Suaranya belum kebuka. Cek sound. Oke. Om Iksan ini sempat bercanda dulu waktu di konferensi Asia, maka dia kangen sama ini kaosnya. Oke, Om Iksan, ini masalah SEO-GS dan SEO-GM ini karena kebetulan kita ini perusahaan kita kan kebetulan perusahaan apa namanya, perorangan awalnya, berkembang juga terpaksa berkembang gitu kan, dan kebetulan sekali orang yang ada menguasai accounting manufacturing nggak ada, artinya belum ada yang expert di accounting manufacturing. Jadi sebagian masih ambil data dari sistem, nanti diolah di luar. Itu yang untuk SEO-GS dan SEO-GM-nya. Jadi rata-rata masih bagian-bagian tertentu dia akan ngambil data penjualan atau data pembelian, nanti baru diolah, dikembangkan ke pelaporan keuangan atau menghitung SEO-GM dan SEO-GS. Itu Om Iksan, mungkin terjawab. Saya sampai bingung apa ini COGM, COGS. Cost of good manufacture, jadi biaya bahan, biaya produksi lah kalau kita hitung. Oh, biaya jadi produksi. Barang HPP itu ya? HPP. Barang itu dibuat itu apa aja sih komponennya? Material, orangnya, lampunya dan seterusnya, itu COGS, COGM. HPP lah sederhananya, HPP. Atau harga jual dan seterusnya itu ya. Gitu. Tapi dalam perjalanan sih tetap, karena tadi never ending project, kita juga akan arahkan ke sistem, tinggal klik lah, bahasa yang sederhananya tinggal klik dapat laporan. Gitu Om. Ya, ini memang menarik banget sih. Banyak yang bisa kita garap. Benar kata Om Darsono, bahwa di manufaktur itu kalau kita yang develop custom, itu never ending project itu sudah. Saya aja ngebayangin kantor untuk ERP di kantor aja, saya nggak berani bikin deh. Kalau mau bikin dari awal, no. Mendingan pakai yang sudah existing, tinggal modifikasi sekitanya yang terpaksa harus menyesuaikan dengan apa yang ada. Nggak bisa custom soalnya. Custom akan lebih pusing. Meskipun di custom juga akhirnya, tapi bukan saya yang mengerjakan. Aduh, ini effortnya luar biasa dan Om Darsono mengerjakannya semua itu teman-teman. Jadi jangan dikira challenge-nya di manufaktur itu simple. Oh, berat benar. Ada pertanyaan dari Om Ahmad Mardiansyah nih, bagus nih pertanyaannya. Itu sistemnya dibuat dari nol dengan konektor. Kenapa tidak menggunakan software ERP, misalnya Odoo, kemudian di custom? Oke, pertanyaannya luar biasa. Dan kenapa pakai CI? Kenapa tidak Laravel? Kenapa tidak Z? Kenapa tidak yang lainnya? Kenapa tidak beli? Dan seterusnya. Itu ya karena terbatas dengan kemampuan saya di awal. Saya berangkat dari engineering, tidak tahu coding, cuma kenal coding itu basica.com tahun 90-an. Dari situ, jadi ya nol lah kalau kita bilang programming nol, bahasa C sedikit. Nah, karena ilmunya masih cetek, di awal-awal migrasi dari MS Access atau yang desktop itu kita pindah ke web itu, tanya-tanya PHP, selesai. Itu cuma kata satu PHP. Baru PHP, baru masuk lagi mau framework. Apa nih framework? Nah, framework ini karena keterbatasan ilmu saya saat itu, coba Y, coba Laravel, coba ini, coba itu, dan yang paling cepat saat itu, saya tangkap, saya olah, code injector. Akhirnya ya, suka nggak suka, mau nggak mau ya, jadi code injector sampai saat ini. Ya paling tambahannya ke sekarang, tambahannya ke jQuery untuk pemanisnya, JavaScript, untuk CSS ya umum lah itu. Tapi karena kebetulan sekali ini manufacture, tidak butuh eye catching, tidak butuh warna-warni yang indah dan seterusnya, jadi itu membantu sekali. Gitu
Kenapa saya kok CI bukan yang lain? Yes. Padahal CI juga bisa bagus kok, Om Darsono. Tinggal siapa aja yang mau ngerancang kan, tinggal tempel ini, tempel itu kan. Oke, Ya, ada pertanyaan berikut. Apa database yang dipakai, Postgre atau SQL atau yang lain? Versi berapa? MySQL versi 5 kalau nggak salah ya. Saya malah nggak ngafalin ini versinya nih. Jadi kebetulan server juga bukan di kantor, saya juga hosting. Hostingnya itu colocation ya, jadi kita sewa tempat, kita sewa server, sewa tempat lah di luar, karena di kantor tidak ada tempat yang memungkinkan, jadi kita sewa server, beberapa server, server database, server untuk webnya, untuk emailnya, untuk HTML-nya. Jadi MySQL database-nya. Oke, colocation. Lumayan itu juga ya. Ini agak trik apa ya? Agak tricky sebenarnya, tapi it's okay, it's work lah ya. Gitu jawabannya Om Ahmad. Ahmad. Saya juga ngebayanginnya. Waduh, ini semoga baik-baik saja. Ini mesti disembah-sembah. Ini jangan jadi apa-apa. Ya, nggak ada backup plan juga di RC Om Darsono? So far belum, jadi backupnya kita palingnya di backup database. Mhm. Eh, Seingat saya selama dari hampir 10 tahun lebih lah ya, itu crash 2 kali. Crash 2 kali ya, crash yang pertama ya harus begadang sampai 3 harian lah untuk ambil data ulang, tapi data nggak hilang. Crash yang kedua belum lama lah, sudah setengah tahun yang lalu juga sama. Dan itu agak sedikit deg-degan karena kebetulan cron job-nya nggak jalan, kita nggak cek. Datanya hampir nggak ambil, tapi bersyukur masih terselamatkan. So far belum ada backup yang lain karena untuk sampai kita punya server aja, apalagi kita perusahaan manufacturing yang mungkin kelasnya mungkin saat itu UMKM ya, orang-orang di luar IT lihat sewa server sekian juta sebulan, jaringan sekian juta sebulan, itu udah mereka waduh gitu, dibanding dengan mungkin sewa internet yang umum lah gitu, cuma ratusan ribu bisa kok, kenapa ini jutaan dan seterusnya. Itu yang uh, kenapa sampai sekarang belum punya server. Dan itu tadi, kalau beli server sendiri juga harus punya tempat sendiri dan harganya juga nggak murah gitu kan. Gitu. Yes. Om Ahmad kayaknya penasaran nih. Untuk bisnis logikal kebanyakan pakai store proc atau dibuat di PHP? Oh, ini aduh, store fork atau apa tadi itu? Store prosedur itu kalau di Store MySQL. prosedur, ya, store prosedur ada sebagian di store prosedur. MySQL ada store prosedur. Jadi kalau kalau saya lihat saya diri sendiri itu kadang anget-angetan. Kalau lagi kenal store prosedur, semua di store prosedur. Tapi ada satu yang gampang ya kita lakukan di controller atau apa. Masalahnya kalau di store prosedur kadang atau di view di MySQL kadang pada saat kita pindahkan dan copy paste misalnya ada crash atau apa, itu view-nya kadang nggak jalan. Atau kadang pada saat kita ada rubah field atau apa, store prosedur juga error. Dan ternyata tidak harus di store prosedur gitu loh. Makanya ada yang di store prosedur, ada di view, ada di bodinya HTML-nya apa di PHP-nya. Jadi kadang mana yang enak lah gitu aja sih. PHP yang baru kan mestinya sudah support CLI, jadi bisa jalanin perintah di PHP di konsol sebenarnya ya. Om Darsono udah pakai itu? Belum, saya masih tradisional. Jadi Ya. apa namanya, walaupun ada ya tadi karena satu mungkin usia, kedua untuk waktu belajar juga sudah tidak banyak, kemudian kebetulan juga masih ada kanan kiri nih yang harus dijagain gitu kan, ada beberapa klien juga, ya waktunya kalau dibilang ya 24 jam kurang sebetulnya. Hmm. Bisa PHP CLI itu jadi alternatif, tapi di versi 5 ke atas kalau nggak salah. Jadi kita bisa menjalankan function yang kita jalankan di controller menggunakan command line. Jadi dieksekusi pakai cron job. Itu juga bisa. Itu mungkin contohnya Om Ahmad nanya contoh kasusnya apa ya? Mungkin sudah dijawab tadi ya. Contoh kasus yang pakai store prosedur. Contoh stop prosedur kita menghitung transaksi, misalnya transaksi apa gitu kan. Ini kalau mau dilihat mungkin sebentar, saya buka di sebentar.
Saya share lagi apa? Atau nggak usah ya? Nggak usah ya? Boleh, boleh, boleh. Oh, kelihatan enggak nih? Store prosedur. Eh, Nah, ini kalau sebentar saya share dulu ya. Share, ya, share dulu. Kelihatan ya? Belum, belum. Oke, kita ini dia. Oke. Oke, nah ini dia. Nah ini lumayan. Banyak. Ini lumayan banyak ini. Jadi ada update data dan seterusnya. Dulu yang karena belum tahu juga, gitu kan. Ini database dari awal dulu bangun sampai hari ini. Ini belum kita macam-macamin. Contohnya dan setelah prosedur yang ada juga nggak terlalu rumit gitu, cuma ada select apa namanya, proses-proses biasa gitu kan, dan cuma untuk menjumlah dan seterusnya gitu kan. Hmm. Belum yang rumit sekali lah, belum kalau kita tadi, makanya saya bilang Schoolmeet itu saya yang punya ini MySQL juga masih cetek gitu kan, sepotong gitu kan, terus PHP apa lagi gitu kan ya, makanya belajarnya nemunya di Google, nemu di komunitas ya tempel-tempel aja. Ini bisa kelihatan dari data ini ada stok banyak lah, lumayan banyak contoh-contohnya. Ditanya lagi sama Om Armadiansyah nih, database-nya pakai storage engine-nya pakai InnoDB atau MyISAM? InnoDB. Saya pakai InnoDB karena di situ ada relationship yang memastikan antara induk dan bapak itu, induk dan anak itu tidak, jangan sampai nggak ada anak, nggak ada bapak gitu. Jadi akan terjaga. Ya. Makanya saya pakai InnoDB. Nama istilahnya integrity constraint. Integrity constraint ya, Ya. relationship. Ya, untuk menjaga integritas data parent PK sama FK tetap konsisten. Ya. Yes, itu namanya. Punten, banyak nanya, silahkan. Oh, ya. Saya udah nggak pernah pakai MySQL jadi udah lupa saya. Tapi ya saya tahu itu integrity constraint. Di Postgres banyak kan saya pakai sekarang. Oke, nggak ada lah. Ini yang teman-teman yang lain mau nanya. Wow, Mardiansa terus nih yang nanya. Ya memang menarik sih sebenarnya. Saya juga kalau ada di posisi Om Darsono juga sebenarnya tertantang juga sih untuk bikin aplikasi di manufaktur. InnoDB support transaction. Setahu saya InnoDB support transaction. Om Darsono ada pertanyaan lagi nih? InnoDB support. Ada. Tapi ya tadi kembali karena apa namanya, keterbatasan saya gitu kan, terbatasan untuk memperdalam MySQL atau memperdalam function lain, atau sampai saat ini pun replication saya belum pakai. Salah satunya kan untuk keamanan itu juga saya belum pakai replication atau Transaction itu begini, mungkin Om Darsono bingung. Transaction itu dipakai kalau misalnya kita mau melakukan proses write ke beberapa database table sekaligus, tetapi bisa terjadi di tabel tertentu di urutan ketiga, keempat, kelima error. Nah, jadi supaya menjaga integrity itu bisa di rollback. Jadi yang sudah dicatat di table yang sebelumnya itu bisa di rollback, jadi akan kembali ke state sebelumnya. Itu transaction. Itu tadi. Karena keterbatasan tadi saya gitu kan, jadi saya belum sempat ke sana. Jadi karena taunya integrity itu ya saya pakai itu aja dulu gitu loh. Karena tadi ini program udah jalan, kalau nanti kita mau bongkar atau kita mau rubah kan harus pelan-pelan gitu kan. Dan istilah yang saya pakai itu, kalaupun benerin rumah ini, kamar sebelah kita mau renovasi, kamar sebelahnya jangan sampai kena debu gitu kan. Jangan sampai berdebu atau apalagi rontok gitu kan. Gitu. Ya, transaction memang direkomendasi untuk transaksi yang menulis ke beberapa table sekaligus. Oke, ini Om Iksan nanya lagi. Semangat Om Darsono, develop terus sampai financial statement, balance sheet dan profit and loss, dan yang saya tanyakan tadi. Sampai laporan keuangan. Iyalah, pasti sudah di accounting itu sudah pasti ada paket itu tuh. Balance sheet, PL dan cash flow biasanya, tiga itu. Ya. Dari Haryanto Syahid, pertanyaannya, aplikasi ini per hari kira-kira bisa menghandle berapa transaksi maksimalnya? Tertarik dengan kemampuan maksimal dari MySQL-nya juga soalnya katanya. Itu pertanyaan dari Haryanto.
kalau jumlah berapa transaksi bisa di-handle dan seterusnya, di skala saya tadi di tempat saya ini paling baru ada sekitar di atas 20 orang lah, 20 user ya. Transaksinya juga nggak sangat banyak gitu. Artinya so far masih terhandle ya, walaupun dengan transaksi tadi. Sehari paling banyak banter itu paling reporting. Jadi cuma lihat data gitu kan, cuma reporting, jadi nggak terlalu berat lah kalau saya bilang sih. Jadi berapa jumlahnya saya belum pernah hitung. Harusnya sih MySQL kalau untuk skala jutaan juga masih bisa kok. Aman. Jangan, Jangan tuh, oh MySQL, wah enggak lah, aman itu masih tinggal scale up atau scale out aja. Tambahin servernya atau dipisahin lah kayak gitu-gitu Ya. sih. It's okay. MySQL juga bagus kok, don't worry. Oke, siapa lagi nih yang mau nanya? Aduh, nggak ada nih yang mau nanya. Sudah jam lah apa? Sudah waktunya habis tadi Om Mardiansa banyak nanya. Oh, request baby. Oh, aduh. Siap, gampang. Nanti kita bikin Om Mardiansa. Tapi kan Om Ahmad juga pemateri kan juga bisa ngerti. Wah, ini untuk desain data. Oh, nanti itu kalau accounting Om Nur Hidayat, nanti saya colek dia. Nanti dia suruh dia ngomong karena beliau punya aplikasi accounting dan dia bikin developnya pakai Postgre dan dipakai di beberapa perusahaan. Nah, itu menurut informasinya Om Nur Hidayat. Nanti tak todong deh. Oke. Terima kasih untuk Om Darsono nih yang sudah berbagi cerita dengan kita. Semoga menginspirasi teman-teman semua untuk jangan terlalu terobsesi untuk kerja di perusahaan yang wow gitu. Di manufaktur juga punya challenge-nya sendiri-sendiri dan wawasan yang bisa teman-teman kembangkan di sana juga banyak. Oke, kita akan masuk sesi bagian ketiga dan Om Darsono mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang bisa membangkitkan mereka terkait topik kita hari ini. Silakan. Oke, kalau motivasi yang pasti IT itu dunia yang tanpa batas. Dan 10-20 tahun ke depan masih terbuka lebar dan tantangannya tadi di manufacturing dimanapun itu sangat banyak. Ini baru kita olah di sisi software. Manufacturing itu juga akan banyak sekali dibutuhkan yang terkait dengan hardware, IoT, Raspberry dan seterusnya yang untuk mencatat otomatis, untuk mengontrol mesin, mengontrol jumlah output dan seterusnya, atau mengontrol lifetime dari suatu mesin dan seterusnya banyak sekali. Dan itu challenge-nya luar biasa. Dan enaknya di manufacturing itu ya tadi, asal kita sudah satu titik sudah nempatin dan kita bisa ngolah, ilmunya sekarang bertebaran. Dan tadi Om Peter sampaikan, tidak harus di sebuah startup dan yang lainnya, yang penting kalau memang di situ bisa kita duduk manis dan dapat income ya why not gitu. Tapi jangan pernah berhenti belajar. Saya aja udah ubanan terus sama. Kita aja Om Peter, thank you. Saya juga sudah ubahan nih Om Darsono, mau belajar terus, aduh kayaknya mau berhenti, tapi hari ini belajar machine learning lagi, tapi ya mau gimana, lifelong learning kata Om Giri dari Udemy, lifelong learning, jadi belajar seumur hidup. Oke, thank you banget Om Darsono untuk sharing-sharing kita hari ini, semoga teman-teman terinspirasi dengan apa yang disampaikan Om Darsono, karena memang hari ini saya akan terus membawa webinar yang akan memberi teman-teman pencerahan bahwa dunia IT itu luas. Jadi teman-teman jangan selalu terobsesi dengan hal-hal yang mungkin terlalu wow gitu. Tapi ada juga proyek-proyek pekerjaan IT, sektor-sektor IT yang kita bisa garap. Terutama di sektor manufaktur. Baik UKM, apalagi perusahaan besar. Wah, lebih complicated lagi mereka sistemnya. Baik, sebagai pengumuman teman-teman, di bulan September kita akan masuk sesi di September Ceria Belajar Daring bersama C-Level. Jadi seluruh pemateri di bulan September saya akan menghadirkan pemateri dari C-Level. Dan untuk seri pertama kita akan ketemu dengan Om Randy Maulanda. Beliau adalah CEO Keywords Company Indonesia atau teman-teman lebih kenalnya keywords.com. Beliau juga punya beberapa perusahaan dan ini hanya salah satu aja. Jadi saya berhasil nodong beliau untuk ngisi bulan hari Jumat ini dengan topik bisnis teknologi untuk startup. Jadi teman-teman bisa belajar dari beliau, pengalaman beliau untuk bangun startup, dan ini topik yang sangat menarik.
bagikan online learning sepanjang September ini ke komunitas-komunitas teman-teman, karena kita akan belajar sama-sama. Masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri di bulan Oktober dan seterusnya. Ketik isi form di s.bpip.id/jadi-pemateri. Silakan pilih. Jadwal standar adalah Selasa dan Jumat, tapi teman-teman bisa pilih hari yang lain. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot aka Om Luri Darmawan yang sudah mendukung program ini. Terima kasih untuk Om Luri dan Om Irfan. Sukses selalu. Teman-teman yang mau mengakses online learning bisa mempelajarinya di learning.bphp.id. Ada 131 pembelajaran di sana, video yang sudah diupload, dan teman-teman bisa nonton lagi kalau masih terlalu banyak. Follow Carik di Telegram dan ketik PHP ID Learning Manufaktur. Nah, topik-topik tentang manufaktur yang disampaikan oleh Om Darsono atau pemateri-pemateri lain, teman-teman bisa nonton ulang untuk belajar. Dan PHP ID Online Learning membuka donasi. Teman-teman yang mau berdonasi receh untuk online learning silakan ditunggu, karena program ini akan selalu terselenggara dengan kualitas yang baik, konten yang baik, pemateri yang keren. Itu semua tentu tidak gratis. Secara prinsip ini adalah membutuhkan biaya yang besar, tapi karena didukung oleh sponsor dan tentu dan oleh pemateri juga. Nah, jadi konten ini akan selalu dideliver dengan konten yang berkualitas. Jadi teman-teman bantu donasi seberapa aja menggunakan GoPay, OVO, ShopeePay, dan sebagainya. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP online learning kita. Terima kasih untuk Om Darsono yang sudah berbagi. Tetap sehat selalu Om Darsono. Salam semangat dan terus berjuang di pandemi. Terima kasih untuk teman-teman semua. Bye-bye.